الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Sadaqallahul Azim. Bila nanti dan seluruh anggota yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa memulai lagi. Ini sudah berapa hari baru? Alhamdulillah. Memang dari ranting-ranting yang lain kayaknya belum dimarkan dana saja belum. Kita merupakan kemarin yang belum mulai. Memang berpanjang terus ya. Betul. Berpanjang terus KKPM ini. Kemarin jelas deh. Nggak tahu sampai kapan ya. Tapi alhamdulillah kita bersyukur bahwa tiada sesuatu yang baik kalau kita tidak melakukan kebaikan bagi diri kita. Oleh karena itu ini merupakan hidayah. Ketika manusia itu bisa melaksanakan kebaikan, ini adalah nikmat hidayah yang tidak diberikan oleh semua orang. Maka dari itu mari kita manfaatkan hidayah ini untuk betul-betul kita manfaatkan. Walaupun ya materinya bolak-balik ya. Materi toharo, sudah pernah ya toharo ya? Belum. Ya, tapi nggak apa-apa. Untuk mengingatkan karena manusia itu sifatnya lupa ya. Jadi lupa orang pintar-pintar. Jadi jangan dilihat materinya, tapi dilihat dari kegiatannya. Ini adalah merupakan bentuk amal soleh. Walaupun materinya dibolak-balik, ya, karena memang ngaji pun dibolak-balik kan, Al-Quran dari Fatihah, Al-Quran dari dibolak-balik, Al-Fatihah sampai Anas. Itulah yang dinilai, prosesnya yang dinilai, bukan pinternya. Ya, kalau lebih baiknya itu memang pintar dan beramal soleh itu. Jadi paling tidak kita mendapat prosesnya, walaupun kadang juga lupa. Ya. Nah ini kembali ini saya di sini istilahnya ngaji bareng. Ngaji bareng bukan saya yang pintar, tapi mungkin di antara bapak-bapak juga lebih pintar, tapi bukan berarti saya di sini paling pintar. Ringkasan kitab Taharah himpunan Ustaz Sarti pimpinan Ustaz Muhammadiyah dikatakan di sini ringkasan karena tidak saya tulis bahasa Arabnya, maka saya akan membaca bahasa Arabnya. Setelah surat Al-Maidah ayat 6, kaifiyatul wudu'i, cara berwudu. Bila tawaddu'ta faqul bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jika kamu akan berwudu, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim dengan ikhlas niat karena Allah. Jadi niat di sini ya, menurut tarjih adalah di dalam hati dan ketika bersamaan dengan ucapan Bismillah. Ya. Orang memang ada yang berpendapat bisa macam Bismillah karuniat. Ya.
Kemudian di situ nawaitu doa Rabbil Atasis Ashur Lillahi Ta'ala baru bismillah urut baca bismillah kalau niat iman ya. Itu yang bagi orang yang biasanya seperti itu ya memang belum bisa ya. Niat itu kan pekerjaan hati. Bisa saja seperti akhirnya kalau tidak bisa membarengkan antara bismillah dengan niat, hanya terjadi seperti yang kadang kita lihat ya, mau sholat, sholli, Allah Akbar, balik maning, sholli maning, Allah Akbar, kan rukun be Allah Akbar. Itu gara-gara Orang juga aja. ya, rajuk-rajuk memisahkan antara niat dengan ucapannya. Padahal jelas bahwa yang namanya niat qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Niat itu ya menyengaja sesuatu yang dibarengi dengan pekerjaan itu sendiri. Jadi bismillahirrahmanirrahim sambil diniati di situ kita mau apa? Kita mau wudu, bismillahirrahmanirrahim, dan hati mau wudu bisa. Nah, makanya mukhlishan ini yang dikalilah karena Allah. Wasil kafaika salasan, diawali dengan membasuh kedua lapak tangannya atau epek-epek bahasa Jawa. Nah, kedua epek-epek 3 kali wasanna bil araqi aw nahwihi, dan disunahkan untuk memakai kayu arak, kayu siwak yang biasanya dibawa oleh orang yang baru haji, karena di sini nggak ada sih ya kayu arak itu namanya. Ya, disak. Itu memang ada keistimewaan kayu arok itu ya. Jadi walaupun berkali-kali dipakai tapi tidak bau. Tapi kalau kayu biasa enggak seperti itu. Jadi baunya masih khas kayu arok. Nah, nahwihi berarti kalau tidak ada ya semacamnya, bisa sikat gigi, bisa. Kalau orang dulu itu pakai kain ya. Pakai kain baju bajunya sendiri. Ya karena memang tidak najis ya, yang namanya kuda itu kan najis baju begini, tapi tidak bagus ya. Sumatakat mat wastansik min kafin wahidin wastansir kalau tadi kesalatan. Kemudian setelah bersiwak, jadi siwak di sini apakah setelah membasuh kedua tangan atau di awal? Di sini boleh di awal sebelum itu boleh, atau setelah pelaksanaan itu juga boleh. Jadi ketika mau itu bisa boleh. Iya, boleh. Atau sebelum berumur ya. Jadi setelah wangsil KPK ya, wangsil telapak, terus kemudian baru kemudian tamat mat, berkumur-kumur sambil menghirup air ke hidung. Jadi bebarengan ya, menghirup air ke hidung itu bareng. Bukan kumur dulu 3 kali kemudian hidung, bukan ya. Tapi sekaligus. Iya. Memang kalau terbiasa sudah mudah, tapi kalau belum terbiasa agak susah ya. Iya. Ya. Kalau tidak terbiasa memang seperti itu. Tapi insya Allah kalau sudah terbiasa, ya biasa. Ya. Termasuk istinsak itu menghirup air ke hidung. Itu kalau bisa sampai ke dalam ya. Terus istinsyar, jadi menyemprotkan lagi. Memang pertama bisa menghilangkan beberapa virus-virus, kuman-kuman yang ada di sarang hidung kita. Kita kan termasuk sarang virus ya. Ketika tidak disemprotkan air itu ya berarti masih bersarang di situ. Nah, itu manfaat diantaranya. Hingga insya Allah COVID-nya hilang ya. Termasuk manfaat yang lain itu bisa menyegarkan saraf-saraf ke otak. Kan biasanya teng gitu ya. Itu nggak apa-apa itu ya. Teng itu nanti kan ketika disemprotkan srot ya itu akan lega. Jadi pertama memang kadang sakit tapi nanti akan lega. Gitu.
min kafin wahidin. Jadi memang susahnya itu ketika mengambil air dengan tangan satu itu kalau belum terbiasa agak susah. Tapi kalau sudah terbiasa ya bisa. Biasanya kan pakai tangan dua ini ya. Ya. Nah, itu. Boleh apa enggak pakai tangan dua? Ya boleh, cuma di sini hadisnya itu tangan satu ya. Kalau bisa seperti itu, seperti dalam penjelasan hadis. Ngono. Ya bisa seperti itu. Pertama akeh banget itu. Tiga kali balik fi iman malam takun iman ini dan memasukkannya dengan sungguh-sungguh balik ya. Jadi menghisap air dengan sangat sungguh-sungguh artinya dimasukkan berhidup. Malam takun iman selagi engkau tidak berpuasa. Nah kalau berpuasa boleh apa enggak? Sebaiknya janganlah. Sebaiknya jangan, karena khawatir nanti ke Nginum. iya masuk ke dalam perut. Jadi nyampe piye gitu. Coba silbajhaka salasan, baru kemudian membasuh muka 3 kali. Bimasil makpaini dengan mengusap. Nah, makpaini itu 2 sudut mata. Jadi matanya di sudut matanya digosok-gosok. Biar apa? Iya. Biar itu kotoran yang ada di mata bisa hilang. Nah, termasuk di situ ya tadi merangsang urat saraf mata. Terus berikutnya wa itolati ghuslihi dan memanjangkan membasuhnya. Yang dimaksud memanjangkan membasuhnya di sini bukan berarti di sini memperbanyak air ya, tapi memanjangkan basuhan itu artinya meratakan atau menggosok-gosoknya itu dengan seksama, yang tidak asal basuh saja, tapi jadi Rata sampai rata sampai pori-porinya itu dapat kena air lah. Nah, seperti itu. Ma'adalki beserta dengan digosok. Pada kholal lihyataka dan sela-sela jenggotnya kalau ada jenggotnya. Summa silyateka ma'al mirfaqaini bidalki. Kemudian setelah 3 kali membasuh wajah, selanjutnya membasuh 2 tangan. Jadi yang di muka sampai gini ya. Bukan gini tapi sampai gini ya. Sampai gini. Ya, jadi muka itu diawali dari tubuhnya rambut ya. Rambut sampai samping berarti ini jentil-jentilnya hidung. Sampai sini dan janggut. Itulah yang namanya muka. Jadi harus basah semuanya. Bukan loh, di sini. Bukan, ya kalau di sini bukan. Nah, jadi muka itu batasannya itu. Kalau lebih, makanya di sini atola, ya atola itu berarti memperpanjang atau meratakan dalam membasuhnya. Walaupun batasnya muka itu, tapi itu batas ya yang minimal ya. Tapi kalau mau di belakangnya ya boleh ya. Sampai di hulu ya boleh ya. Itu batas minimalnya seperti itu. Nah, kemudian tadi membasuh tangan. Nah, di sini membasuh tangan. Yang betul itu membasuh tangan kanan ya 3 kali dari ujung jari sini ya sampai ke siku, bukan dari siku ke ujung. Bukan gini-gini gitu ya. Iya, bukan dari Agak-agak ngomong kayak mayoritas kayak gini. Jadi dari ujung sini. Dah kowe gampang. Berarti harus saya kalau Al-Maidah ayat 6. Marofik sih dia. Apa? Dari apa ya tadi? Dari ini sampai gini ya. Sampai yang marofik. Itu berarti siku. Kalau dalam hadisnya di sini ya kita lihat tadi dalam hadis dari Umron itu yang jelas itu. Jadi bagaimana cara wudhu Rasulullah yang digerakkan oleh hadis Umron di situ ya,
Summa ghusala yadahul yumna ilal mirfaqi, kalau di sini mirfaqi. Salah sama rot. Ya, jadi membasuh tangan kanan sampai siku 3 kali. Nah, baru setelah 3 kali ganti tangan kiri. Jadi yang terjadi banyak di masyarakat itu kanan kiri, ya. Kalau seperti itu gimana Ustaz? Artinya yang modelnya kiri, kanan kiri, kanan kiri. Artinya dari sisi sahnya. Allah alam ya. Tapi kalau menurut hadis ini memang peraturan itu setelah kanan 3 kali, summa al yusra misla dzalik. Kemudian ya, tangan kiri 3 kali seperti tadi. Ya, berarti kalau yang kanan kiri ya berarti tidak sunnah lah ya. Kalau tentang sahnya mungkin sah karena itu ya sudah mengukurkan membasuh tangan ya. Cuman caranya tidak sesuai dengan Rasul kan berarti kurang sempurna lah. Betul. Kalau kita mengatakan tidak sah tidak bisa, tidak tahu. Tapi yang jelas karena tuntunannya ini 3 kali baru ganti tangan kiri 3 kali ya, sehingga kalau ingin sempurna cara wudhu Rasulullah seperti itu. Nah, ini yang kadang berbeda di masyarakat ya, cara membasuh seperti itu. Kemudian summa masaha bi ra'sihi. Masaha bi ra'sihi, mengusap. Bedanya mengusap dengan membasuh apa? Kalau membasuh itu air harus mengalir, tapi kalau mengusap cukup basah saja. Ya. Jadi celup atau diguyur, basah sudah diusapkan. Mengusap dari awal rambut atau ubun-ubun ya, dari awal ubun-ubun, kemudian ke belakang sampai tepuk, kemudian kembali lagi ke depan, itu sempurnanya. Jadi mempraktekkan itu basahi untuk belakang sampai tepuk, terus kembali lagi. Langsung jari telunjuk ke Telinga dan ibu jari masuk ini. diputar di luar telinga. Itulah cara mengusap kepala sambil mengusap daun telinga. 3 kali Sekali. Kali ya? Ya. Mengusap kepala sekaligus mengusap 2 daun telinga sekali. Nah, karena di sini tadi dalilnya itu di hadisnya tadi tidak ada istilah salah sama roh. Nah, jadi hanya summa masaha bi ra'sihi. Dalam ayatnya juga sama ya. Ayatnya tadi juga seperti itu. Tidak ada yang menjelaskan wamsahu bi ru'usikum. Jadi sama antara hadis dengan ayat. Di situ hanya menjelaskan basuhlah, usaplah kepala kalian. Nah, di sini ya, jadi mengusap. Nah, bagaimana kalau dengan perempuan yang rambutnya panjang? Nah, kalau untuk dibalikkan tadi gimana? Ya kita cukup isyarat saja. Jadi yang penting tidak di depan belakang. Nanti kalau mau rambutnya panjang susah ya pokoknya isyarat saja begini. Tidak harus ya sempurna seperti tadi, seperti yang laki-laki rambutnya pendek. Sudah kalau yang ini di ibu-ibu ya, di umum ya, kan dia pakai kerudung, biar nggak dibuka kerudungnya. Kan kalau di umum, kalau di tempat tertutup kan nggak masalah. Iya. Kalau di umum kadang-kadang di tempat-tempat umum kadang-kadang kan pas jalan gitu, pas tipe waktu sholat, tapi itu tempatnya dicekak gitu. Itu kan dia otomatis nggak bisa lepas kerudungnya. Itu untuk mengusap rambut gitu. Kamar mandi. Ya sebetulnya Nggak ada kamar mandi, buka gitu. ya itu ada yang di dalam hadis apa itu mengusap imamah ya. Mengusap imamah. Jadi tidak hanya perempuan, termasuk laki-laki yang pakai apa udeng-udeng. Ya, udeng-udeng itu ada hadis yang menjelaskan kalau wudhu terus udeng-udengnya dicopot boleh ya, artinya yang diusap adalah imamahnya ya.
Tapi kalau perempuan ya yang diusap kerudungnya. Cuma itu tadi mungkin dalam kondisi tertentu, ya, dalam hal yang tertentu karena tidak boleh membuka aurat. Ya. Tadi Ustaz, tadi yang pertama itu mengusap telapak tangan, Ustaz. Membasuh. Membasuh Ya. itu hanya telapak tangannya ada apa belakangnya, Ustaz? Ya telapak tangan. Soalnya di sini kan yang sampai sela-sela jari itu memang waktu pas tangan ya, Ustaz. Ya waktu membasuh telapak tangan juga sampai sela-selanya juga. Itu kalau yang sebelumnya. Iya. Jadi ya, minimal sininya, tapi maksimalnya telapak tangannya sampai jari-jarinya juga di sela-selai. Karena yang namanya kotoran kan tidak hanya di depan saja ya, termasuk di sela-sela juga termasuk banyak kotoran. Itu maksudnya kan seperti itu. Dan kotoran yang ada di telapak tangan baik yang putih maupun yang ini ya belakang, depan belakang itu terbasuh dan kotorannya habis. Nanti mungkin hadis tentang imamah ada di berikutnya. Kemudian sini dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ini wa musahu biru'usikum wa arjulakum. Di sini kok tidak wagsilu arjulakum. Jadi di sini kalau kita sedikit membahas tentang bahasa Arab, wa arjulakum itu artinya membasuh. Padahal di sini setelah mengusap langsung wa arjulakum. Walaupun setelah mengusap tidak diulang kata fagsilu, maka basuhlah kaki kalian. Tapi di sini dengan dibaca wa arjula, ya bukan li, ya arjuli. Ini bedanya. Kalau dibaca wa arjulakum itu maknanya dan basuhlah kakimu. Tapi kalau dibaca wa arjulikum, ya, itu ikutnya pada wa musahu biru'usikum. Ru'usikum wa arjulikum itu beda arti. Ya, jadi walaupun satu harokat tapi bisa artinya jauh. Kalau arjulakum itu basuhlah kakimu, tapi kalau arjulikum usaplah kakimu. Nah, jauh ya. Nah, inilah makanya di sini bahasa penting perlu diketahui bagi orang yang belajar Al-Quran. Tapi sudah mewakili, jadi tentang ilmu bahasa baik itu nahwu, shoroh, mantik, balaghah dan sebagainya. Kalau sudah ada yang pelajari, orang lain sudah gugur kewajibannya. Karena Al-Quran bahasa Arab, maka pelajari bahasa Arab dari ilmu-ilmunya juga termasuk wajib. Tapi wajibnya kifayah. Jadi orang-orang pesantren itu sudah mempelajarinya sehingga tahu kalau ada Al-Quran dirubah walaupun satu harokat ketahuan, ya maknanya itu berubah, jadi berubah. Nah, jadi kadang satu huruf saja dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab itu punya arti. Of kalau di kasroh jadi ki itu punya arti ya. Of ki artinya apa? Jagalah, ya. Peliharalah. Jadi satu huruf punya arti. Tapi tidak semua huruf punya arti ya. Kalau huruf awalan seperti bi, wa, wawu itu banyak artinya ya. Wawu ada yang artinya dan ada yang demi ya. Ada yang tidak punya arti wawu. Ada yang artinya wawu kalau disambungkan dengan sama jadi kalian ya. Banyak artinya jamak dan sebagainya. Wawu syiadah dan sebagainya. Jadi sekedar sedikit tentang bahasa. Kita lanjutkan tentang kata berikutnya yaitu wa khallil asabi dan sela-sela jari-jari ya. Jadi kalau dalam bahasa kitab-kitab yang lain itu termasuk sunnah wudu, tapi kalau di Masjid Tarjih tidak ada istilah wajib sunnah ya. Jadi pokoknya wudunya Nabi seperti ini, jangan seperti ini ya. Jadi kalau dalam kitab-kitab klasik miliknya orang-orang
umpamanya itu ada kitab sulam munajat, sulam taufik ya, ada takrib, ada lain-lain. Itu biasanya ada rukun wudhu, ada sunnah wudhu ya. Tapi kalau di sini digabung ya. Pokoknya wudhunya Nabi seperti ini. Ya, termasuk di sini wahholil asobi, menyela-nyelai jari, itu termasuk kalau di sana sunnah. Ya, tapi kalau di sini ya pokoknya seperti ini wudhu Nabi, dikerjakan seperti ini. Itu latih kosnihima ini diberi bersama dengan memperpanjang atau meratakan atau perbanyak musafah. Nah di sini yang dimaksud dengan itu latih husnihima tadi meratakan, membasuh, bukan berarti memperbanyak air. Kalau bisa itu jangan sampai israf. Walaupun di Indonesia itu banyak air ya, tapi tidak boleh kita itu boros. Kalau kita melihat wudhunya Rasulullah itu 2/3 mud yang digunakan untuk berwudhu. Satu mudnya itu kalau dihitung dengan liter itu 0,668. Ya. Ya, jadi setengah literan lah. Kalau 2/3 mud berarti sekitar setengah liter ya. Wudhunya Rasulullah itu menggunakan setengah liter air. Cukup ya, titik lah. Cukup. Jadi ya kalau kita ya satu gayung, setengah gayung ya, kalau setengah liter ya, itu cukup sebetulnya kalau untuk wudhu. Cuman kadang karena kita itu terbiasa menggunakan air banyak ya, kalau wudhu segitu kayaknya copot-copot lah, kurang mantep ya. Mustakmal. Dan bisa kalau dikucur berarti ya kosong-kosong kucur untuk istinsa itu cukup. Atau dengan cara dicawuk. Nah, kalau di sini sih tidak ada istilah mustakmal. Kalau di mazhab Syafi'i itu mustakmal, artinya air yang sudah digunakan untuk wudhu sudah mustakmal, jadi sudah digunakan berarti tidak bisa untuk bersuci lagi. Makanya kalau sudah diciduk pakai tangannya berarti sudah mustakmal. Tapi kalau di sini enggak. Jadi mamanya satu gayung terus pakai tangan ciduk, ya, kosong-kosong diciduk, untuk ciduk untuk wajah dan seterusnya itu enggak apa-apa. Nah, jadi itulah husnihi di sini dalam meratakan dan menggosok-gosok. Dalam hadis ini terangkan siapa yang ingin nanti di akhirat wajahnya, kaki, tangan dan kepalanya itu bersinar, maka hendaknya perpanjanglah, atau di sini istilahnya perbanyaklah dalam membasuh, mengusap. Artinya perbanyak tadi, meratakan dan seksama, dengan seksama cara membasuh dan mengusapnya. Thumma mesah birosika au binasyatika alal imamah, ini ya. Dari ujung muka, kepala hingga tengkuk dan dikembalikan pada permulaan imamah. Jadi walal imamati, ubun-ubun dan atas surban. Ini ada ya, surban. Berarti kalau memang pakai sorban, nah, jadi ubun-ubun tetap diusap. Nanti kalau ada sorbannya tetap sorban yang diusap. Jadi kalau pakai sorban imamah, kalau tidak pakai ya biasa seperti tadi. Kemudian baru setelah itu bimrol yadaini bil muqaddamati bidal qafa Adhima ilaihi. Nah, kemudian besarlah kedua telingamu sebelah luarnya dengan 2 jari, ibu jari, dan sebelah dalamnya dengan kedua telunjuk. Berikutnya sumangsil rijlaika ma'al ka'baini bidalki salasan. Membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki dengan digosok 3 kali.
caranya sama. Nah, jadi kaki kanan dulu 3 kali, setelah selesai baru kaki kiri 3 kali. Sama wa khail asabi'a, diselesai jarinya ma'idha lamir khusniha. Melebihkan membasuh keduanya. Biar tadi tambah lama kita itu membasuh dan mengosok-osok, dan tambah mencorong, tambah bersinar nanti di hari kiamat. Sebenarnya kalau tidak gosok-gosok itu yang terjadi seperti dalam hadis ya. Ada orang sholat, kemudian setelah sholat selesai Rasulullah menyuruh diulangi. Nah, setelah diulangi, sholatnya diulangi lagi. Ya, ternyata apa? Ternyata ada satu titik yang di situ di mata kaki tidak terbasuh ketika wudhu. Sehingga tidak sah sholatnya karena tidak sempurna wudhu. Kadang-kadang ada ya orang yang kakinya masih kering ya, ini tidak terasa memang. Berarti menunjukkan ketika wudhu ini tidak sungguh-sungguh atau sambil gugup bisa, atau sambil pikirannya kemana-mana ya bisa. Termasuk siku ya, siku kadang juga masih kering ya. Iya, biasanya seperti itu. Kalau saya pernah ada hadis yang mengatakan bahwa wudhu itu yang 1 kali cukup, Ustaz. Gimana, Ustaz? Oh ya, ada yang menganggap bahwa wudhu 1 kali ya cukup. Ya itu yang menganggap bahwa rukun wudhu dan sunnah wudhu dibedakan di situ. Jadi membasuh sekali itu sebagai rukun wudhu ya, tentang 3 kali itu adalah sunnah. Nah, itu bagi ulama Syafi'iyah itu berpendapat seperti itu. Termasuk mengusap kepala. Yang namanya kepala itu kan semuanya. Jadi kalau namanya hanya di depan ya itu kepala ya, belakang ya kepala, rambut telu ya kepala. Kadang-kadang cuman sudah ya. Jadi yang namanya kepala itu ya bisa belakang, bisa depan ya. Itu menurut pemahaman mereka. Tapi kalau menurut hadis itu ya yang namanya kepala ya seluruhnya, dari depan, belakang, bahkan balik lagi. Itu sempurnanya seperti itu. Jadi karena di sini ya dalam Al-Quran surat Al-Maidah tadi kita menjelaskan 3 kali ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, wahai orang beriman, kalau kalian mau mendirikan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum minal ka'bayn. Di sini kan dalam ayat ini tidak disebutkan salah marat, maka ini yang dianggap wajibnya wudu. Termasuk di sini tidak disebutkan membasuh telapak tangan, berkumur, nggak ada. Ya, sehingga ini ayat ini sebagai rukun wudhu, dan seandainya hanya itu saja, tidak apa-apa menurut mereka karena dari surat Al-Maidah ayat 6 tadi. Tapi ini kan ya globalnya wudhu seperti ini. Tentang kaifiyah secara lengkap kan Rasulullah menjelaskan. Nah, jadi karena Rasulullah menjelaskan wudhu yang secara sempurna, ya kita harus mengikutinya. Jadi itu alasannya. Terus setelah selesai berwudu sampai membasuh kedua kaki, baru selanjutnya membaca doa. Ini juga kadang sering lupa ya. Jadi walaupun tadi sekali lagi, walaupun kita sudah hafal tentang doa setelah wudu, dan di sini manfaatnya sangat besar ya, doa setelah wudu dalam hadis. Dalam hadis siapa ini tadi? Ini dalam hadis Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad Abu Dawud, bahwa ma minkum min ahadin yata'u fa yusbihul wudu'a thumma yaqulu
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a. Siapa yang di antara kalian berwudu dengan sempurna, ya. Di sini catatannya sempurna. Sempurna itu kan berarti tadi tidak hanya basuh sekali, tidak hanya wajahnya langsung, tapi dari mulai awal bismillah sampai gosok tangan, sampai berkumur-kumur, sampai istinsar, ya. Sampai 3 kali jalan-jalan, itu namanya sempurna, yusbir. Ya, kemudian setelah itu berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Doanya singkat, dalam hadis ini tidak ada Allahumma waj'alni minat tawabin waj'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Itu dalam hadis yang lain, ya, itu diriwayatkan seperti itu. Jadi kalau hanya seperti ini saja doanya sudah cukup. Nah, di situ malah ada penjelasan illa futihat lahu abwabul jannah samaniyah. Kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang jumlahnya 8. Jadi kalau pintu surga jumlahnya 8, kalau neraka jumlahnya 7. Yadkhulu min ayyiha sya'a, silahkan masuk dari pintu yang mana. Berarti kan menunjukkan apa? Sangat besar sekali ya manfaat wudu dan ditutup dengan doa asyhadu an la ilaha illallah ini. Kalau di HPT itu berarti nggak ada tambahannya, Ustaz? Hanya Muhammadan abduhu wa rasuluh itu aja. Ya, apa itu aja. tambahannya nggak ada, Ustaz? Tidak ada, dalam HPT itu tidak ada tambahan. Jadi yang ada tambahan itu dalam kitab-kitab yang lain, seperti kitab fikih yang lain. Nah, itu tambahan dari hadis Imam Tirmidzi, ya. Itu ada tambahan Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Berdoa, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang tawabin, orang-orang yang bertobat kembali kepadamu, dan orang-orang yang suci. Ya, sampai di sini ada pertanyaan berkaitan dengan wudu. Monggo. Kemudian ada yang berpendapat itu kalau dulu itu bisa minimal ada juga yang berpendapat 6. Ya. Nah, ini bagaimana? Kemudian tadi membasuh kepala itu kalau mengusap itu misalnya kalau umumnya itu hanya itu ini termasuk sah apa tidak? Kemudian pada kaki itu kan kadang cukup di ujung dan nggak sampai langsung asap. Ya, terima kasih. Jadi memang orang itu beramal seberapa jauh dan memahami tentang dasar dari yang ada. Jadi memang dalam beberapa kitab yang dianut oleh mazhab Syafi'iyah, di situ memang ada klasifikasi antara rukun dan sunnah wudu. Rukun ada 6, ya, rukunnya wudu. Kalau dalam kitab Syafi'iyah itu pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang keempat mengusap kepala, kelima membasuh kaki, dan keenam tertib. Itu turut yang disebutkan rukun wudu. Nah, sunnah wudu pertama melafalkan niat. Nah, melafalkan niat itu masuk sunnah menurut mereka. Terus menggosok-gosok kedua tangan sebelum wudu, berkumur, ya, berkumur sendiri, memasukkan ke hidung sendiri kalau di sana, ya. Jadi dibedakan, kumur sendiri, masukkan sendiri. Kalau di sini HPT langsung sesuai dengan hadisnya. Terus apalagi? Terus tadi, ya, menggosok sampai 3 kali itu termasuk sunnah. Termasuk meratakan, ya, meratakan dan apa itu tadi yutilu, jadi meratakan itu juga termasuk sunnah.
termasuk apa sunnah lagi itu yang mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Jadi mendahulukan yang kanan dan kiri menurut mereka itu sunnah. Sehingga kalau kanan kiri bagi mereka memang pemahaman seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau dalam hadis kan tadi jelas dulu termasuk tadi ya, kalau di sini kan dari ujung tangan sampai ke siku ya, bagi mereka itu ya pokoknya membasuh tangan ya, boleh dari siku dulu ke sini nggak apa-apa, yang penting membasuh tangan. Jadi sekali lagi pendapat yang seperti itu memang ada, tapi masih tarjih ya sesuai dengan Al-Quran dan hadis ya, yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah itu sudah jelas. Jadi di sini tidak ada tidak ada pembedaan antara rukun dan sunnah. Artinya wudu itu susunannya, urutannya ya seperti yang diceritakan dalam hadis Humron tadi. Nah, jadi mulai membaca Bismillah, diawali dengan baca Bismillah, kemudian membasuh ke telapak tangan, kedua telapak tangan, kemudian berkumur sampai istinsar dikeluarkan, ya. Kemudian membasuh wajah 3 kali dengan digosok-gosok sudut matanya dan sebagainya. Terus seperti itu ya. Jadi tidak ada istilah rukun dan sunnah dalam majlis tajim. Nah, yang menentukan rukun dan sunnah itu siapa? Ya ulama ya. Dasarnya tadi karena di Al-Quran itu memang hanya menyebutkan 4. Aku ditambah niat ya, karena setiap sesuatu itu harus diniati. Nah, innamal a'malu binniyat, sehingga dimasukkan dalam rukun pertama. Kok ada tertib? Ya karena Al-Qur'annya itu menunjukkan 1, 2, 3 sampai terakhir seperti itu, sehingga harus tertib. Sehingga kalau tidak tertib tidak sah. Nah, jadi menambah dari 4 jadi 6 rukun wudu. Jadi memang itu perkembangan ilmu, pemahaman seperti itu. Untuk pertama kali mengangkat akhirnya pokoknya tinggal cuma baca Bismillah toh, nggak ada rahim-rahimnya, itu gimana? Nah, jadi di sini memang hadisnya Bismillah, tapi kalau dalam abadanya itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi idza tawaddu'ta faqul Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kalimatnya lengkap. Tapi kalau memang di dalam hadisnya itu hanya Bismillah, ya, faqul Bismillah. Ya, jadi minimal Bismillah. Ya, kalau mau dilengkapi lebih bagus seperti itu. Jadi minimal ya dengan ucapan Bismillah, berarti menyebut nama Allah. Karena di sini hadisnya kullu amrin dzibali la yubda'u fi Bismillahirrahmanirrahim aqta. Segala sesuatu yang berguna, artinya segala amal yang bagus yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim ini tidak akan sempurna. Nah, bahkan aqta itu sebetulnya makna terputus, artinya tidak termasuk amal ibadah, tidak dinilai dapat pahala. Ya. Tapi di sini dimaknai tidak sempurna. Itu terus innamal a'malu binniyat. Itu. Jadi Bismillah minimal atau Bismillahirrahmanirrahim. 3 per 2 kali Sekali. Apanya? Membasuhnya 3 kali. Iya, yang 1 kali hanya kepala sama telinga. Ya, itu yang sekali. Kalau yang lain ada keterangan salah sabarot 3 kali. Kalau di Qur'annya kan sekali saja. Kalau di Qur'annya tidak ada penjelasan. Tidak ada penjelasan sekali atau 3 kali ya. Masih umum, makanya kan Quran itu harus ditafsir dengan hadis ya, biar lengkap. Nah, Quran ke rukune ya, sekali orang apa-apa, tapi hadis menerangkan Rasulullah mencontohkan 3 kali di hadis gitu loh. Itu keterangan itu udah ngantuk berarti.
Ada lagi, monggo. Jadi masalah niat saja. Ya. Kadang-kadang saya pernah ditanya, Pak, ini aku niat sholat sunnah, tapi itu keceplosan mayungan. Walaupun dia dalam hati ngomong, tapi niat sholat dia duhur gitu. Padahal waktunya asar, karena dia kebiasaan dari kecil dilafazkan gitu. Iya. Tapi walaupun dalam tidak dilafaz, ngomong dalam hati cuma tidak dilafazkan, tapi kok munculnya ayatnya karena kebiasaannya gitu. Gimana ketika kondisinya dia biasa dilafazkan, padahal kan saya jauh dengan biasa dilafazkan, jadi kalau ketika itu iya ke bawah walaupun nggak diucap tapi dalam hati kopiah duri. Padahal asar ya. Saya sudah. Itu kalau ditinjau dari makna kalimat yang diucapkan itu ya ta'yin ya kan, dalam syarat niat itu harus di antara ta'yin itu menyebutkan dan menjelaskan tentang niat itu sendiri. Kalau memang duhur ya duhur, kalau asar ya asar. Nah, kalau niatnya duhur tapi ucapannya asar ya berarti tidak sesuai ya. Iya, tidak sesuai. Ulangi ya. Diulangi. Makanya di sini niat sholat duhur dalam hati saja, jadi enak cepat. Makanya tidak ya kan di lapangan ya. Iya. Itu gini. Wis kan Allah. Wis sampai imamnya pan ruku tuh ini. Itu ada. Ini dari setan terlalu bisik-bisik jadi ganggu. Pokoknya niat hati, aku langsung udah selesai. Jadi ada dalam kitab Talbisul Iblis, dari rekayasa iblis dalam menggoda orang ibadah itu, diantaranya tadi. Ya. Jadi mereka lebih mengutamakan lafal niat daripada pekerjaan sholat itu sendiri. Iya, betul. Padahal bersama dengan imam ya, bersama imam dalam pertama sholat dari mulai takbir Allahu Akbar itu pahalanya lebih besar daripada Iya. lafal dan itu. Karena sing macam kalau untuk drop dinas malikinas Lah kok ana mani kowe. Yo men krungu mani kowe. Iya ada yang Heh? Lah kok. ya tadi mau memilih nasional kalau untuk konsep jadi mau wis setuju ya turun tapi wis macam ini Iya ya. setelah mana ya. Ya Allah. yang kuasanya Astaga. Jadi memang tujuannya membaca surat An-Nas itu biar tidak diganggu setan. Tapi justru di situ ketika mau sholat dan sholat sudah mulai, kau membaca itu, ya justru itu ya. Jadi memang kadang-kadang kalau tidak hati-hati memang seperti itu. Jadi setan itu kan perangkapnya memang macam-macam. Ya. Jadi ada yang tasjid, ada yang tahwif, ada yang apa itu. Jadi jadi ada yang berlebihan hulu. Jadi memang menggoda setan itu dan menggoda orang beribadah itu banyak macam. Di antaranya tadi hulu berlebihan. Ya. Jadi ini ya cukup dengan hati saja tapi berlebihan, yang kurang mantap lah. Ya, jadi itu. Nah itu atau usolli jadi seperti itu keadaannya. Kalau misalkan sebelum itu mandi ya, mandi itu wudhu, tapi dalam keadaan apa masih telanjang kiranya. Nah ini baik yang sudah tahu atau yang belum, misalkan wudhu itu tidak menggunakan handuk, kan berarti kita katakan bagaimana? Ya. Adab. Jadi ini kaitannya dengan
Ada hadis yang menjelaskan. Jadi suatu saat Rasulullah itu melihat ada kaum yang mandi telanjang tapi di tempat terbuka. Ya. Kemudian Rasulullah naik mimbar, kemudian memberi penjelasan, janganlah kami itu mandi dengan telanjang di tempat terbuka. Artinya berarti harus kalau di tempat terbuka harus pakai tutup, pakai pakaian. Nah kemudian di sini timbul masalah. Nah bagaimana kalau itu bukan di tempat terbuka tapi tertutup? Apakah tetap harus pakai pakaian basahan ya istilahnya, atau tidak usah pakai pakaian tapi sudah tertutup seperti itu? Nah, di situ jawabannya masih tadi bahwa alangkah baiknya walaupun di tempat tertutup ini tetap pakai pakaian ketika wudu. Nah, kalau mandi tak memang Jelas. mandi ya sudah cukup, nggak apa-apa dipakai apa itu tidak berpakaian. Ya. Tapi kalau ketika sudah mandi itu alangkah baiknya berarti adab untuk berwudu ditutup dulu auratnya baru kemudian wudu. Tapi umpamanya tidak ditutup ya berarti ya sah, cuman kayaknya kurang. Aku mikir Iya, ada yang kurang ya. Kurang pinter lah. Ya walaupun memang tidak bisa. Jadi ketika orang itu masuk ke WC dengan berdoa, doanya kan apa Allahumma ini atau ya bismillah ya. Itu sudah menutup tabir jin, tidak bisa melihat ketika orang itu berdoa mau masuk WC. Jin sudah tertutup dengan doa itu. Tapi kalau nggak berdoa ya berarti jin bisa meruh ya. Dibatiri lah. Iya. Nah makanya tadi insya Allah kalau sudah berdoa sudah tertutup dari makhluk yang lain, tinggal kita itu dengan Allah ya. Dan Allah kan berarti. Jadi ketika menjawab tentang bagaimana, nah, termasuk ini kan, apakah setelah mandi itu wudu atau boleh tidak wudu? Mandi apa? Mandi biasa, mandi janabah. Nah di situ mandinya dulu dijelaskan mandi apa. Kalau mandinya janabah dan mandinya itu sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, dituntunkan oleh Rasulullah, maka tidak usah wudu lagi, sudah cukup. Jadi mandinya Rasulullah bagaimana? Ketika mau mandi, bersihkan dulu telapak tangan, ya, telapak tangan dibersihkan, baru membersihkan permulaan, ya, dari kotoran baru sampai bersih, baru kemudian ya mengguyur 3 kali, terus kosong-kosong. Sebelum mengguyur itu berarti wudu dulu. Dalam mengguyur air ke badan, wudu dulu, sebagaimana wudunya orang mau sholat. Baru ketika itu diguyur 3 kali. Nah, karena sudah wudu sebelum mandi, maka setelah mandi cukup, tidak usah wudu lagi. Nah, itu dengan catatan tadi tentunya ketika mandi tidak sentuh lagi, tidak sentuh kemaluan lagi. Tapi kalau sentuh lagi berarti batal lagi, wudu lagi. Nah kalau mandi biasa gimana? Kalau mandi biasa kan tidak diniati untuk menghilangkan hadas besar, berarti tidak berfungsi untuk menginstruksikan. Ya, jadi kalau jadi mandinya mandi wajib dan cara mandinya sesuai dengan Rasulullah, wudu dulu berarti tidak usah wudu lagi. Dalam hal ini berikutnya sudah cukup apa masih? Ya, nggak ada masalah lagi. Ya masalah sih banyak sebetulnya ya, tapi Nipil. pakaian lo kalian lagi. Yang penting diwaca. Minggu depan dilanjut Ustaz. Ini belum selesai. Ya ini masih ada ya tentang Untuk pertemuan yang akan datang. Ya, usah Batale wudu kan hadas ya. Itu dilanjut. Batanya wudu juga belum dibahas bagaimana menyentuh laki-laki dan perempuan kulit apakah batal apa enggak, ini nanti ada bahasan juga. Masih Demikian yang telah sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang dan lebih mohon maaf. Ya ini koreksi yang kemarin disampaikan oleh
Wajib Rasidin ya tentang hadis itu sholat apa? Sholat setelah terbit namanya sholat syuruk ya. Iya. Kemarin saya menyampaikan hadisnya sahih, ternyata setelah saya lihat lagi memang tidak sahih ya. Jadi paling tinggi itu derajatnya ahad. Ahad itu berarti di bawah sahih, belum sampai sahih. Hasan. Hadis yang apa Ustaz? Sholat suruh. Sholat syuruk ya. Jadi kemarin Rasul apa? Maksudnya saya itu ingatnya bahwa sholat syuruk itu bagian dari sholat duha ya. Sholat duha kan sahih hadisnya. Dari Majelis Tarjih Wilayah itu merekomendasikan bahwa sholat syuruk silahkan dikerjakan ya, karena itu termasuk bagian sholat duha. Jadi sholat syuruk itu karena waktunya sudah masuk duha, tapi di awal itu termasuk bagian duha, maka silahkan dikerjakan. Nah, tapi di situ bahasanya sholat duha, bukan sholat syuruknya ya, sholat duha. Jadi ada hadis yang lain ya, siapa yang sholat di awal waktu duha maka dia itu dibebaskan dari siksa neraka. Ya, kalau suruh kan berarti akan diberi pahala seperti orang yang haji itu ya. Tapi dalam hadis yang lain akan dibebaskan dari neraka. Ada hadis lain lagi. Tapi semuanya itu derajatnya adalah hasan, tidak sampai sahih. Bahkan ada yang mengatakan itu dhaif. Tapi dhaif kalau banyak ya berarti bisa naik ke derajat hasan dengan dukungan hadis yang ada di sana. Memang bahasa hadis banyak ya. Jadi itu ya tadi ya. Jadi yang namanya ilmu itu memang harus kadang informasinya apa pemahamannya itu belum. Demikian sekali lagi ya. Mudah-mudahan forum seperti ini akan menjadikan kita itu tambah pengalaman banyak, tambah ilmu ya. Dan yang paling penting adalah pengamalan. Jadi semakin banyak ilmu, semakin kita itu mantap dalam beramal. Tentunya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.